Cara menghasilkan uang dari internet. Di zaman ini banyak sekali orang yang ingin menghasilkan uang dari internet dikarenakan bayarannya yang lumayan fantastis dan waktu yang santai. Kali ini kita mau bahas tentang cara sampingan menghasilkan uang di internet lewat YouTube. Tanpa harus pikir panjang, tanpa butuh skrip, tanpa modal besar juga. Untuk itu yuk simak video ini dari awal sampai akhir agar teman-teman semua menerima ilmu yang akan saya berikan secara menyeluruh gak setengah-setengah. Oke, kita langsung masuk aja ke YouTube. Di sini saya sudah ada ketikan resep masakan. Nah, untuk konten yang akan saya bahas kali ini ada tentang resep konten masak-masakan seperti ini. Konten seperti ini tuh sebenarnya dia bukan konten yang gampang viral, atau kan kayak misalkan video seperti apa gitu yang viral-viral kayak gitu. Cuman ini untuk konten masakan kayak gini tuh kalian tidak perlu memikirkan terlalu banyak modal karena misalkan kalian tinggal bikin aja. Kalian sedang masak, terus kalian video, udah, mungkin sesimpel itu. Tapi itu mungkin untuk awalnya doang. Untuk kedepannya mungkin kalian juga harus berinovasi, membuat sesuatu masakan yang lain, jadi jangan itu-itu aja gitu. Nah, sambil kalian rekam dan video gitu. Misalkan, sebenarnya untuk ini tuh cocok untuk kalian yang sudah berumah tangga. Biasanya misalkan, istri kalian sedang memasak, kalian yang si suami yang bikin videonya, kayak gitu. Untuk konten seperti ini penghasilannya juga udah lumayan besar. Kita coba lihat yang ini ya. Viewersnya 11.000 4 hari yang lalu. Subscribernya udah di 363 ribu subscriber. Dia videonya ada berapa video ya? Ya yang jelas banyak ya. Nah, untuk resep masakan-masakan. Nah, untuk videonya juga cuman resep masakan yang simpel aja gitu ya. Mungkin kalian juga mungkin banyak menemuinya di warung-warung makan, warung-warung makan gitu, warung nasi gitu, maksudnya warung nasi. Kalian juga dapat menemukan banyak di tukang warung-warung nasi gitu kan. Bisa kalian bikin video seperti ini. Nah, cuman mungkin ya kalian harus berinovasi lah agar si videonya tuh enak dinikmati gitu. Terus nggak terlalu monoton juga, mungkin kalian tambah background musik ataupun ya penjelasan yang enak gitu untuk pembawaannya. Nah, dia juga ininya resep-resep masakan gak rumit-rumit amat. Mungkin untuk subscriber 300 ribu segini, viewernya kok sedikit ya bang, ada yang nggak sampai 5.000, ini juga cuman 1.400. Cuman jangan salah gitu, konten seperti ini dia masuknya konten evergreen, konten yang abadi, boleh dibilang konten abadi dikarenakan dari zaman dulu, contoh simpel seperti ini, dari zaman dulu sampai sekarang itu misalkan kita bikin goreng tempe, istilahnya tuh goreng tempe ya. Goreng tempe itu dari dulu sampai sekarang itu tetap ada, untuk masa depan kedepannya juga pasti ada gitu makanan seperti itu. Jadi ya bisa ditonton di masa apa aja gitu. Jadi konten ini tuh memang bukan konten yang cepat melesat, cuman dia jadi evergreen aja, abadi gitu. Jadi si kontennya tuh tetap bisa menghasilkan gitu, nggak kayak misalkan konten gaming. Kalau misalkan konten gaming itu kan dia pertama mungkin agak ribetnya di konten gaming. Untuk kalian yang nggak suka main game itu agak susah buat bikin konten gaming, itu yang pertama. Yang kedua, rata-rata kalau konten game itu kalau nggak humoris ya harus jago gitu, itu baru datang viewer. Cuman konten gaming juga kalau misalkan gamenya udah nggak terlalu populer ya dia mati juga kayak gitu, jadi turun. Berbeda dengan konten seperti ini. Kita coba kita coba cek di Social Blade. Nah, untuk channelnya juga ini monetisasinya udah jelas, ini pasti monetisasi dikarenakan si channelnya juga ya dia, kita coba lihat salah satu videonya ya. Hai Fluffy, ketemu lagi. Nah, channelnya dia jadi original gitu, bukan re-upload. Jadi otomatis bisa dimonetisasi gitu. Dan ini juga kalau kalian lihat Dengan aku dari si kasih kualitas gambarnya juga dia bukan dari kamera yang gimana gitu. Ya dia mungkin kamera HP ya biasa aja gitu, nggak terlalu mematok harus kamera yang bagus, super ultra kayak gimana kayak gitu, enggak gitu. Jadi ya udah, coba aja misalkan kalian bikin video dari HP kalian, ya sederhana lah, terus ya tinggal diedit-edit aja. Mungkin bikin dulu masakannya, nanti kalian ngisi suaranya belakangan, itu bisa di aplikasi video editor kayak Canva ataupun CapCut atau Premiere Pro ataupun yang lain-lainnya gitu, itu bisa-bisa aja. Nah,
Kita coba lihat di Social Blade dia untuk penghasilan per bulannya dia rata-rata dapat berapa nih? Misalkan kita coba lihat ya. Kita coba copy lalu kita paste di sini. Penghasilan rata-rata per bulan dia sekitar di 464 sampai dengan 7.400 K itu ribu ya. Nah, di sini tuh kisaran RPM-nya di $0,25 sampai $4 per 1000 views iklan gitu. Jadi artinya gini, RPM itu jadi per 1000 views iklan, bukan dari per 1000 views videonya gitu. Kurang lebih kayak gitu kalau nggak salah. Sebenarnya kalau misalkan ini tuh dia cuma 0,25 sampai 4 RPM gitu. Cuman kalau misalkan si channel Mbak Fluffy kasih ini nih, yang punya channel ini, misalkan dia RPM-nya di 6 aja, berarti kan udah lebih dari 7.400 K gitu. Cuman kita mungkin ambil tengah aja ya. Dikarenakan untuk ngejar RPM yang tinggi sebenarnya itu rata-rata harus konten luar negeri. Kalau konten Indonesia agak susah untuk ngejar yang RPM tinggi, sebenarnya mungkin kayak gitu. Tapi memang tergantung dari kualitas konten itu sendiri. Sebenarnya dari watch time, durasi tonton, misalkan video kalian banyak yang nonton tapi penonton itu cuman lewat-lewat doang, nggak nonton full ataupun lama, itu mungkin harga iklan di channel kalian akan turun gitu ya. Kurang lebihnya paling kecil 0,25 gitu, sampai kalau nggak salah Indonesia itu sampai 8 apa $10 gitu per 1000 RPM-nya. Cuman kalau kisaran di Social Blade ini 0,25 sampai dengan $4 gitu, kayak gitu. Nah, dia mungkin kita coba ambil tengah aja. Kita coba buka kalkulator. Mana kalkulator itu? Kita coba buka kalkulator. Ini kalau misalkan 7.400 ya, kita bagi 2. Kita coba ambil tengah kan. Itu di 3.700. $3.700. Kita kalikan sekarang dolar itu kurang lebih 14.000 lah. Sebenarnya 14.800 atau 900 gitu, tapi 14.000 aja. Kita coba lihat. Itu hasilnya di Rp51.800.000 per bulan. Jadi kalian jangan sepelekan meskipun viewernya tuh kecil. Ini cuma 400 views, 4.000. Kecil-kecil memang, cuman dia tuh pertama dia upload tiap hari juga dengan konten-konten yang tidak terlalu ribet juga. Ya, masakan sehari-hari gitu lah. Mungkin sambil masak, atau mungkin dia juga punya warung nasi gitu misalnya. Nah, mungkin itu bisa jadi ini ya, bisa jadi referensi kalau kalian punya warung nasi, sekalian kalian bikin video kayak gini tuh mungkin bisa ya. Nah, kayak gini video-videonya tuh. Jadi mungkin ya ini konten buat ibu-ibu yang jago masak. Cuman cowok juga kan sekarang banyak gitu yang jago masak. Cuman ya kebanyakan ibu-ibu yang jago masak bisa dimanfaatkan kalau misalkan kalian mau mencari uang di YouTube gitu, mencari sampingan di YouTube. Cuman sebenarnya mungkin awal doang, sampingan udah tahu hasilnya tuh sebenarnya jadi bukan sampingan lagi, penghasilan utama gitu masuknya. Kita coba cari yang lainnya juga. Nah, tadi ini sih channel Mbak Fluffy udah di ini ya. Nah, kita coba yang ini, kita coba lihat. Ini resep masakan ini Tripuji, kita coba lihat. Terus mana lagi ya? Loh kok ini resep masakan. Nah, ini juga kita coba lihat. Oh, dia bukan ini ya. Ini kita coba lihat juga. Nah, ini kayak resep masakan enak. Ini juga dia masakannya bukan masakan yang aneh-aneh atau bukan masakan luar negeri, Jepang, Meksiko atau Inggris, manapun enggak. Dia cuman apa ini? Ikan panggang paling enak sambal kecap. Ini cuman ikan laut asin gitu ya. Ini juga kayak tempe bukan sih? Atau ini juga biasa-biasa aja gitu. Olahannya tuh olahan-olahan yang biasa-biasa aja. Jadi kalian jangan terlalu memusingkan pikiran gitu. Konten di YouTube harus yang ini, yang itu, yang itu. Masa cuman bikin resep masakan sayur bening bisa menghasilkan uang sih? Kalian jangan berpikir kayak gitu. Coba aja dulu, karena di YouTube itu semua, gimana ya disebutnya, semua video tuh ada penontonnya masing-masing gitu. Ya, istilah lagi nih,
Kita coba nih, kalau misalkan nggak percaya, resep sayur bening. Ini paling simpel, resep sayur bening. Ada yang nonton nggak? Ada tuh. 7 resep sayur bening berkuah. Ini Simba Tripuji. Penontonnya 18.000. Ini banyak loh. Tuh, sayur bening, semua sayur bening, sayur bening. Semuanya jenis-jenis sayur bening gitu. Jangan ini, resep tempe goreng. Ini simpel. Ini tempe tinggal potong-potong, pakai garam, air, kita masak langsung jadi. Apakah ada? Ada. Penontonnya juga 330.000. Kan ini sesimpel itu loh. Jadi nggak apa, jangan terlalu ribet gitu. Ya simpel aja. Tempe kayak gini juga penontonnya gede. 28.000 kan. Ini apa lagi sampai 2M gitu kan. Cuman olahan-olahan tempe doang itu bisa gede gitu. Coba kita lihat di sosial media sih resep masakan enak ini. Halal food. Dia ada logo halal foodnya segala. Dia resep masakan enak tuh kurang lebih eh, untuk resep masakan enak mungkin sedikit. Dia dapatnya 21 sampai 341 dolar per tiap bulannya. Ini dikarenakan dia jarang upload 3 bulan kan, 5 bulan sekali, 10 bulan sekali, 10 bulan. Nah, dengan rentang waktu jarang upload pun, ini bahkan sebulan sekali juga enggak. Dia mungkin 1 tahun berapa kali? 1 tahun nih ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1 tahun itu cuma upload 5 gitu. Ini anggaplah yang ini ke bawah tuh itu 2 tahun ke belakang dia. Nah ini 1 tahun 1, 2, 3, 4, 5 dia cuma upload 5 itu penonton tetap ada gitu. Jadi konten ini tuh konten yang evergreen yang mau masa apapun itu pasti ada aja penontonnya. Cuman mungkin kalau misalnya kalian bertujuannya buat nyari uang, ya uploadlah yang rajin gitu di sini. Jadi ya kalian juga mendapatkan dolar yang lumayan gitu. Nah, kita coba cek si YouTube-nya Mbak Tri Puji ini. Dia di Social Blade kurang lebih menghasilkan berapa? 1.300 sampai dengan 20.900K. Ini lumayan. Anggap paling kecil aja 1.300 itu kurang lebih di 17 jutaan mungkin nih. Kita coba lihat ya, 1.300 kita kalikan 14.000. Kita ambil 14.000 aja ya. 18.200. Itu paling kecil. Kalau misalkan RPM-nya dia di 0,25. Prediksi saya pribadi kalau misalkan konten seperti ini tuh, nah konten-konten kayak gini, resep masakannya konten evergreen kayak gini tuh yang mendidik gitu. Ini kan maksudnya masuknya ke konten yang mendidik itu biasanya gede, RPM itu gede, kurang lebih di mungkin 3 sampai 6 RPM itu dapat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Dari 3 sampai 4 RPM itu dia dapat gitu. Jadi kalau misalkan dia per bulannya 20.000 K, yang 4 RPM aja misalkan dikali 14.000 itu berarti di 280 juta per bulannya itu dia dapat. Kalau misalkan RPM-nya dia cuma 4 gitu. Bukan cuman 4 udah gede sih sebenarnya. Cuma rata-rata kalau konten kayak gitu tuh di 2 sampai 6. Kalau saya nggak salah gitu 2 sampai 6 RPM-nya tuh. Cuma kalau misalkan 3 atau 4 RPM 4 aja udah 280 juta per bulannya. Dia kontennya juga subscriber hampir 2M. Yang nonton itu ada 2.000, 1.800, 5.000. Yang nonton itu nggak banyak, tapi dia upload tiap hari. Pertama itu harus konsisten ya. Pertama upload tiap hari ya kalau misalkan memang kalian mau menghasilkan uang gitu. Ya menghasilkan uang yang gede gitu istilahnya. Karena pertama itu harus upload tiap hari, konsisten bikin konten. Ya mungkin kalau misalkan bikin masakan kayak gini mungkin kalian jadi banyak makanan tuh di rumah ya. Tapi ya udah makan aja gitu, itu modal tapi masuk ke tubuh kita atau bagiin ke tetangga ataupun yang anak-anak yang lewat itu kan bisa gitu sambil nyari amal gitu kan. No, ini juga kan olahan apa? Olahan tahu biasa tuh. Ini olahan tempe jadi nggak ribet-ribet amat gitu bikin kontennya yang kayak gitu tuh harus masakan yang kayak gimana ya enggak. Cukup tuh
Cukup yang biasa-biasa aja, yang standar. Ini sayur bening tuh. Standar di kita gitu, jangan yang aneh-aneh aja gitu. Karena setiap video itu ada aja penontonnya gitu. Jadi mungkin sampai sini aja video saya kali ini. Terima kasih yang buat kalian semua yang udah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga video saya memberikan ilmu yang bermanfaat buat kalian yang mau mencoba bergelut di dunia YouTube, yang buat kalian yang masih bingung mau bikin konten apa di YouTube. Konten resep masakan kayak gini bisa menjadi rekomendasi dari saya buat kalian untuk bergelut di dunia YouTube. Cuman untuk konten kayak gitu kalian jangan terlalu berharap cepat menghasilkan uang ya, dikarenakan mungkin ya agak lama, dikarenakan ya dia kan bukan konten yang gampang viral-viral kayak gitu. Dia jadi mainnya tuh harus banyak video dulu baru mungkin akan kelihatan gitu. Kayak gitu sih. Jadi ya yang penting kalian harus konsisten dulu aja. Jangan gampang menyerah, tetap semangat gitu, tetap konsisten, upload minimal tiap hari, sehari sekali kayak gitu.